aja. Lahir Bandung 12 Januari tahun 65. Saya pendatang sini. Saya pendatang, rumah 30 km dari sini di Bandung. Ini kenapa saya sampai di sini? Saya ya ini halaman belakang. Ini halaman belakang tempat main. Itu sejak tahun 85. Saya pertama menginjakan ini di sini tahun 8. Langsung jadi petani kopi atau? Enggak. belum petani. Belum, waktu itu tahun 85 masih kuliah. Saya masih kuliah dan tempat main, tempat camping paling dekat dari Bandung. Kalau saya rumah saya di Kokokan, nggak lewat dari kota ini ke sini 30 km. Asalnya main di sini, main aja. Kalau Tapi menjadi petani kopinya udah berapa lama? mulai akhirnya jadi petani kopi sejak berhenti dari pekerjaan, memutuskan hubungan pekerjaan. Pindah ke sini 2011 dan belum menjadi petani kopi, belum, masih ke sini. Akhirnya kita dapat halaman legal gitu dari waktu itu Provinsi Jawa Barat, khususnya Perhutani waktu itu dengan provinsi mengadakan program namanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau disingkat PHB. Waktu itu ada program itu. Jadi si masyarakat bisa menggunakan hutan ini untuk kegiatan sehari-harinya. Jadi pemerintah ada hutan di sini, luasannya sekitar 200 hektar di sini dari kawasan konservasi yang ada di Gunung Puntang ini, yang itu diperuntukkan untuk masyarakat sekitar hutan. Saya waktu itu ke sini tahun 2011, kemudian nemuin kepala desa di sini. Saya bilang, apakah boleh saya main di hutan? Dia bilang, oh ya silakan, terima kasih. Jadi 2011 saya itu langsung ke desa sebagai penguasanya. Kemudian akhirnya tahu bahwa di sini masyarakat diperbolehkan dari dulu, dari 2004 itu boleh menggunakan pesisir hutan untuk digunakan lahan produksi. Itu dulu waktu pakai pertama kali kesini petani kopi udah seperti ini atau nggak ada? 2011 kondisi kopi di Gunung Puntang waktu itu tidak kelihatan. Ada tapi tidak kelihatan. Nggak dipanen. Sedikit kopinya, pohon-pohonnya sedikit, tidak terawat juga karena itu bukan jadi yang utama di sini. Waktu itu kegiatan di sini dipakai oleh hutan ini oleh ada yang nanam kentang, sayuran, cabai gitu dulu. Kemudian karena itu menyalahi aturan, oleh Perhutani ditutup Perhutani 2008. Kemudian 2011 kita masuk dengan rencana kita reforestasi. Kita mau reforestasi, mau menghijaukan kembali. Kemudian datang dengan waktu bersamaan PT Olam Indonesia Classic Bean di sebelah sini tempatnya itu membawa benih kopi ke sini untuk dibagikan ke masyarakat sini. Itu mulainya. Akhirnya itu 2011 Juni, Mei saya ke sini, kemudian Juni datang benih dari Classic Bean. Akhirnya kita semaikan di sini, kita benihkan. Saya berdua sama Ki Camat di sini, rekan saya yang menjerumuskan, yang mengantar saya ke sini waktu itu, yang nemenin saya di sini Pak Rahmat namanya, tapi kita panggil Ki Camat di sini. Beliau yang berusaha untuk menebar kopi jenis asli di Jawa Barat ini, di sini 2012. Berarti bisa dibilang KKI itu pelopor untuk kopi Puntang ini bisa up lagi ke permukaan gitu ya? Ya, memulai lagi. Sebenarnya 2004 udah mulai, ada Haji Ubah Ahum dan yang lain-lain membuka ini, kemudian ditutup, kemudian kita buka lagi 2011. Kalau yang ditanam di sini tuh jenisnya apa aja? Jenis kopi. Ya, jenis kopi.
Kalau kopi kan saat tumbuhnya tuh ada saat tumbuhnya pohon kopi itu, karena ada 3 jenis kopi. 3 jenis kopi itu ada Excelsa mulai di dekat 400 ketinggiannya, kemudian Robusta. Di sini cocoknya Arabica. Arabica cocok. Jadi ini ketinggiannya 1.200 di atas permukaan laut, dan kita nyampe di 1.500 meter di atas permukaan laut. Berarti jenis kopi itu tergantung sama tinggi rendahnya. Betul. Ya, Nah, ada jenisnya, ada kopi. ada jenisnya. Dan di antara jenis itu ada variannya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang jenisnya, jenis kopi ada Excelsa di kita loh, di asli Indonesia ini, endemiknya Indonesia, ada Excelsa, ada Robusta, kemudian ada Arabica. Nah, di masing-masing itu ada variannya. Ada yang disilang juga, Robusta dengan Arabica disilang. Iya, itu udah varian. Di Arabica sendiri ada dibagi 2, ada Bourbon dan Typica. Nah, disinilah beranak anak gitu, semuanya ya lahir ya banyak gitu jenis-jenis varian. Dan yang di sini jenis yang kami kembangkan di sini adalah kopi Sunda. Jadi ini waktu 2008 anak para pecinta alam di sini, namanya ada PGPI atau Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia. Di sini kita bentuk apa? Kami bentuk komunitas pecinta alam di sini dengan masyarakat sekitar. Jadi gabungan nih antara sini dengan masyarakat sekitar. Kemudian diajak oleh perusahaan PT Olam untuk mengeksplorasi kopi Jawa Barat. Itu 2008 pertamanya. Kemudian akhirnya dapatlah benih ini yang di belakang ini, di kiri kanan kalian ini, yang kita kembangkan jenis Arabica, variannya Sunda, asli dari Jawa Barat. Jadi kan kayaknya udah lama di sini dan berkecimpung di Baru 10 tahun baru mulai. 10 tahun ya? Baru mulai 10 tahun baru mulai. Paling enggak kan kakek Ayu udah tahu perkembangan kopi di sini dari pertama kali ke sini sampai sekarang. Perkembangannya apa aja kayaknya, atau mungkin Ya. Penghargaan atau apa? Ya, alhamdulillah. Sekarang produknya udah para petani di sini udah bisa mengolah. Jadi produk mereka bukan hanya menjual produk berupa buah saja, bahan mentah gitu. Nah, sekarang udah menjadi bahan baku yang mereka jual. Jadi udah diproses oleh sendiri gitu. Mereka proses sendiri gitu. Dari mulai buah, kemudian panen, para petani itu udah gitu olah sendiri, akhirnya udah jadi produk bahan baku baru mereka, dan itu akan pertambahan nilai. Dan itu semua berjalan dengan tahapan-tahapan, tentunya beberapa tahap, karena proses kopi itu panjang, menurut saya sangat panjang dan melelahkan. Waktu itu sangat melelahkan. Mulai dari kita bagaimana menanam pohon. Nah, tapi persoalan yang sesungguhnya bukan menanamnya sebetulnya. Persoalan sebetulnya adalah marketing, pemasarannya. Kita mulai dari situ. Jadi ketika menanam, kita ngajak masyarakat di sini, karena kita berpikiran ini kita bisa pindah loh komoditas mereka dari sayur mayur, yang salah sebetulnya menanam kopi di hutan, salah sekali gitu, karena tidak boleh lah menanam sayuran di hutan. Ya harus jenis-jenis hutannya, maksudnya buah-buahan itu. Nah, kita mulai ngajak mereka nanam kopi. Setelah itu emang ada pasarnya ya. Jadi kita mengajak, terus udah gitu lepas, yang kebanyakan dilakukan demikian. Nanam ini udah gitu nggak ada pasarnya, ini lagi ramai nih nanam gitu ya. Kalau itu nggak pasarnya, kalau ini kita sangat berencana, karena ini adalah budidaya. Kan nenek moyang kita dari dulu lah nanam ini, budidaya kopi. Jadi kita harus sudah mengenal bagaimana itu cara mengolah kopi,
perkebunan kopi atau bahkan industri kopi yang ada itu. Kita sangat ketinggalan sekali. 2012 kita nanam, udah gitu harga caranya gimana nih kita mau mengolah kopi ini, udah kita akan membuat produk lokal. Artinya kita akan kembangkan dulu membuat kopi untuk kepentingan sendiri dulu. Dibuatlah, saya buat bikin kopi, kemudian coba iseng-iseng. Waktu itu harganya kopi, ada kopi terkenal di Bandung harganya 80.000. Kemudian saya buat bikin kopi di sini sampai jadi, sampai siap seduh. Akhirnya saya dapat jual 100.000. Akhirnya dapat jual. Waktu itu, ada nih pasar nih. Oke, sekarang kopinya 2012 baru nanam. Ya, 2012 baru nanam. 2013 itu udah mulai saya mulai ngolah. Walaupun belum panen, saya mulai mengolah. Akhirnya waktu itu harga, yang penting kan motivasi ini, bagaimana agar masyarakat termotivasi. Itu pertama, bagaimana memotivasi ini. Salah satu masalahnya adalah harga buah yang terlalu rendah. Itu satu. Waktu itu ngapain harus petik harga Rp3.000, kita ke kebun aja dah nggak nutup kayak gitu Rp3.000. Saya hitung, saya bisa jual 100. Oke, akhirnya saya ujung-ujungnya 6.500. Dapatlah 6.500. Kemudian saya bilang, oke nih, saya akan beli kopi buah ceri 6.500. Hampir 200% dari itu, dari harga itu. Semangat, lumayan. Saya waktu itu pertama 3 ton, mengumpulkan ceri 3 ton, 2013 awal. Saya mulai mengolah kopi 2013 awal, 3 ton. Tapi tidak dari sini ternyata, karena nggak cukup untuk buah 3 ton aja. Saya cari ke Ciwidey, ke Pangalengan yang lebih dulu berhasil daripada Puntang. Puntang sebetulnya ketinggalan. Ciwidey, Pangalengan, mereka udah berton-ton, ratusan ton, ribuan ton malahan. Puntang mungkin hanya masih di puluhan ton sekarang tuh. Kalau berangkat ke Ciwidey itu bisa 1.000 ton, ke Pangalengan 2.000 ton, karena produksi Jabar itu 18.000 ton kopi. Puntang nggak ada titiknya tuh di situ. Yang bawa Puntang itu ya adalah variannya. Kita tahu bahwa kalau kita ingin bikin kopi bukan banyak, tapi enaknya. Makanya kita pilih.